Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Aku, Anggita Nur Alifah Kunaipi, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2305813. Nah, oke, pembahasan kita kali ini adalah tentang gravitasi. Sudah familiar bukan di telinga kalian gravitasi itu apa? Ya, gravitasi yang diciptakan oleh Isaac Newton yang apel jatuh. Sebelum kita ke materinya, aku mau ngejelasin dulu gimana adanya gaya gravitasi tercipta yang dicetuskan oleh Isaac Newton di video sebelah ini. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang sedang duduk di bawah pohon apel. Ia membayangkan bagaimana caranya apel di atas kepalanya dapat terjatuh. Siapa sangka bahwa anak muda yang sedang berimajinasi tersebut kelak akan menjadi ilmuwan yang berdampak besar pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Ia bernama Isaac Newton. Isaac Newton lahir pada tahun 1942. Ayahnya sudah meninggal sejak ia lahir, sedangkan ibunya menikah lagi, walau akhirnya dibesarkan hanya oleh kakek dan neneknya. Tetapi, ibu dan ayah tirinya Newton tetap mengusahakan agar Newton bisa sekolah dengan nilai yang bagus. Newton memiliki hobi yaitu membaca, dan kreativitasnya membuat figuran kayu. Newton tumbuh menjadi anak terpandai di sekolahnya. Ibu dan ayah tirinya Newton menginginkan ia tetap menetap di kampung halaman dan mengurus lahan pertanian keluarganya saja. Namun, kepala sekolahnya yang sangat tahu potensi Newton memujuk ibu Newton agar anaknya tetap disekolahkan dan melanjutkan pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge, salah satu universitas prestisius dan terbaik pada waktu itu. Dan akhirnya, sang ibu pun terpaksa menyetujuinya. Memasuki awal tahun kuliahnya, Newton sudah tertarik pada filsafat Plato dan Aristoteles. Newton mencatat materi-materi kuliah filsafat dengan detail. Catatan itu Newton beri judul Curtain Philosophical Question. Newton menuliskan di catatan itu dengan I'm a friend of Plato. I'm a friend of Aristoteles. But truth is my greater friend. Newton memandang dunia sebagai alam yang bisa dipelajari dan dijelaskan lewat ilmu-ilmu seperti fisika dan matematika. Newton giat mempelajari penemuan-penemuan yang menginspirasi. Kuliah demi kuliah, buku demi buku dinikmati dengan riang oleh Newton. Hingga satu wabah menyerang London pada tahun 1665. Akibatnya, kampus Cambridge ditutup dan Newton pun terpaksa kembali ke kampung halamannya, di Worcester. Wabah terjadi terus berlangsung tanpa air yang pasti, dan jumlah kematian di kota London terus meningkat hingga 80.000 jiwa setiap minggunya. Tanpa alat-alat dan perlengkapan penelitian yang tertinggal di kampus, Newton dan cendekiawan lainnya hanya bisa menetap di rumah masing-masing untuk bertahan hidup selama pandemi. Di sisi lain, pengetahuan umat manusia harus tetap maju dan tidak boleh bergerak di tempat hanya karena pandemi. Lantas, Newton secara tidak langsung menggunakan keahliannya untuk memberikan kontribusi kepada dunia dengan melanjutkan penelitiannya saat masih pandemi. Dengan menggunakan apapun yang ada di sekitarnya sebagai sumber daya penelitian, seperti barang-barang sehari-hari atau pemandangan sekitar rumah, ia jadikan alat percobaan untuk penelitiannya. Pertama, makalah matematika yang ia dapatkan dari kampus dilanjut kerjakan sehari-hari. Kelak, teori itu lebih kita kenal sebagai teori kalkulus. Kedua, Newton bereksperimen di kamarnya dengan cara melubangi jendela sehingga secercah cahaya kecil masuk ke dalam kamar. Kelak, hasil eksperimen ini yang dikembangkan menjadi ilmu optik dan refleksi cahaya. Dan yang terakhir, namun tak kalah pentingnya, tidaklah yang lain dari legenda mengenai apel jatuh dari atas pohon. Newton bertanya-tanya,
Kenapa bisa apel itu jatuh dari atas pohon? Bagaimana kalau jatuh dari atas bangunan? Atau bagaimana jika apel itu jatuh dari atas langit? Oh, atau bagaimana jika apel itu jatuhnya ke atas, bukan ke bawah? Pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di dalam pikiran Newton hingga akhirnya berkembang menjadi teori yang kita kenal, yaitu teori gravitasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda akan bisa tetap berada di atas bumi, berpijak di atas bumi, karena adanya gaya gravitasi. Coba kalau kita berandai-andai, gimana kalau nggak ada gaya gravitasi? Apakah kita bisa tetap berpijak di atas bumi? Apakah kita tetap bisa berjalan-jalan, berlari-lari, atau loncat-loncat? Gimana caranya juga kita bisa tetap berduduk tenang untuk mengerjakan tugas, nongkrong, dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi yang dicetuskan oleh Isaac Newton itu, seperti cerita yang sudah kita dengar tadi, bahwasanya Isaac Newton kejatuhan apel di atas kepalanya yang sedang duduk di bawah pohon apel. Itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Isaac Newton berpikir, kenapa apel bisa jatuh, tapi bintang enggak? Coba deh kalian juga ikut mikir, kenapa apel bisa jatuh, sedangkan bintang enggak? Coba, apa yang bisa dibandingin antara apel dengan bintang? Salah satu yang bisa dibandingin antara kedua hal itu, antara apel dan bintang, yaitu jaraknya. Apel bisa jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi, yaitu gaya saling tarik-menarik antara bumi dengan apel. Lalu, hubungan gaya gravitasi bintang dengan bumi itu gimana? Tentu saja ada, tapi sangat kecil. Bintang dengan bumi itu jauh. Di pengamatan tersebut, Isaac Newton menyimpulkan bahwa gaya gravitasi antara dua buah benda akan berbanding terbalik kuadrat dengan jarak kedua benda. Dapat disimpulkan bahwa kalau jaraknya makin jauh, gaya gravitasinya akan semakin kecil. Lalu, apakah cuma jarak yang dapat mempengaruhi gaya gravitasi bumi ini? Aku akan naruh apel dengan jarak yang sama antara apel dengan permukaan bumi. Nah, kalau kayak gini kasusnya, kira-kira apel ini akan bergerak kemana? Mendekati ke aku, apa mendekati ke bumi? Nah, jawabannya, apel akan tertarik ke permukaan bumi. Kenapa bisa kayak gitu? Padahal, ketinggian apel dengan bumi sama dengan jarak aku dengan apel. Berarti dalam kasus ini, ada pengaruh lain. Gravitasi dipengaruhi oleh massa. Massa orang atau massanya aku ada di range 10 pangkat 1, bisa di antara 50 sampai 100 kg. Sedangkan massa bumi itu adalah 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Massa bumi sangat jauh lebih besar daripada massa aku atau massa orang. Ini bisa disimpulkan, apel jatuh mendekati bumi, bukan mendekati orang, karena massa bumi jauh lebih besar daripada massa orang. Dalam kasus ini, Isaac Newton menyimpulkan bahwa gaya gravitasi bumi berbanding lurus dengan massa. Maka, semakin besar massa antara dua benda itu berinteraksi, akan semakin besar juga gaya gravitasinya. Lalu, Isaac Newton menyimpulkan persamaannya, bahwa tadi gaya gravitasi berbanding terbalik kuadrat dengan jarak kedua benda, dan gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa kedua benda. Persamaan flow-nya yaitu gaya gravitasi sama dengan G massa dibagi jarak kedua benda kuadrat. G ini adalah koefisien gravitasi yang ditemukan oleh Cavendish. Nilai dari konstanta gravitasi ini adalah 6,67 kali 10 pangkat 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dapat kita simpulkan bahwa gravitasi adalah fenomena alam di mana semua hal memiliki massa atau energi di dalam semesta, termasuk juga planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya, karena mereka saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, gitu saja untuk materi hukum gravitasi Newton. Lalu, gimana ya kasus antara gravitasi planet-planet atau komet-komet luar angkasa? Kita akan bahas di hukum Kepler. Nah, materi kali ini adalah tentang hukum Kepler, yaitu
gerak planet. Kalian tahu nggak siapa pendiri hukum Kepler ini? Yaitu seorang matematikawan dan astronom dari Jerman yang bernama Johannes Kepler. Penemuan hukum Kepler oleh Johannes Kepler ini didasari oleh data yang pasti dari Tycho Brahe, yaitu seorang astronom dari Denmark. Sebelum adanya hukum Kepler ini, manusia menganut paham geosentris atau paham bahwa bumi itu adalah pusatnya. Anggapan ini lalu dikembangkan oleh seorang astronom bernama Claudius Ptolemeus. Katakan, bumi berada di pusat tata surya. Planet-planet dan matahari bergerak mengelilingi bumi pada lintasan yang melingkar. Kemudian, pada tahun 1543, seorang astronom dari Finlandia yang bernama Nicolaus Copernicus mencetuskan sebuah model heliosentris. Model heliosentris ini dikatakan oleh astronom dari Finlandia adalah bumi beserta planet-planet lainnya mengelilingi matahari dalam lintasan yang melingkar. Lalu, pada tahun 1596, Kepler menerbitkan sebuah buku. Ini berjudul The Mysteries of Universe, buku tentang astronominya. Akhirnya muncullah hukum Kepler. Hukum Kepler ini ada 3. Yang pertama, hukum 1 Kepler, di mana lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Jika di elips ini ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B, maka panjang A ditambah panjang B sama dengan panjang C ditambah D. Lalu, hukum kedua Kepler dengan bunyinya, setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Ke hukum 3 Kepler dengan bunyi, kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, lalu kita asumsikan orbit lingkaran. Terdapat pada hukum kedua Newton bahwa kalau sigma F sama dengan massa dikali percepatan sentripetal, di mana sigma F ini adalah tentang gravitasi dikali massa kedua benda dibagi dengan jarak kuadrat kedua benda, sama dengan massa dikali percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Lalu massanya kita coret dan percepatannya kita habiskan. Konstanta gravitasi atau G dikali massa dibagi dengan jarak. Tidak lagi kuadrat karena sudah dicoret 1 dengan jarak yang ada di percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat. Sehingga dipindah ruaskan, V sama dengan akar dari G dikali M dibagi R. Dapat diketahui di sini V-nya yaitu kecepatan gerak planet, G-nya yaitu konstanta gravitasi universal, M-nya yaitu massa planet, dan R adalah jarak planet ke matahari. Di mana V sama dengan S per T, di mana S ini adalah kelingkaran dan T ini adalah periode, maka dapat dihasilkan persamaan seperti 2VR dibagi T besar. Lalu kita masukkan persamaan yang telah kita buat tadi, yaitu V sama dengan akar dari G dikali M per R. V kuadrat sama dengan G dikali M per R, hilang akarnya. Kita masukkan harga V-nya yaitu 2PR per T besar dikuadratkan sama dengan G dikali M per R. Karena 2PR per R ini dikuadratkan akan menghasilkan hasil 4V kuadrat R kuadrat dibagi T besar kuadrat sama dengan G dikali M per R. Akarnya kita pindahkan dan T kuadratnya kita pindahkan, maka akan menghasilkan hasil R pangkat 3 dibagi T pangkat 2 sama dengan G dikali M per 4Pi kuadrat. Dan didapatkan hasil akhirnya yaitu T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan 4Pi kuadrat dibagi G dikali M. Maka muncul persamaan hukum ketiga Kepler ini yaitu T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat, di mana T ini adalah periode dan R ini adalah jaraknya.
Oke, kita sudah mempelajari hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler, di mana materi kedua hukum ini termasuk ke dalam materi gaya gravitasi yang kita bahas tadi yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Semoga apa yang aku jelasin tadi dapat dipahami dengan jelas oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.